kepada kita semua agar senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemangku manaqib, pemangku khotaman, para sesepuh, ini sepuh yang ngisepnya masih ampuh, mudah-mudahan Allah kurangkan hisapnya yang masih ampuh. Ikhwan wal akhwat, para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Sebelum saya menyampaikan apa yang telah dipersilakan oleh master seremoni, yaitu Kiai Haji Zainal Arifin ST, seyogyanya saya tidak menyampaikan fadhail suhur pada saat ini, karena saya sebagai pemangku manaqib di sini. Tetapi miscommunication tidak apa-apa, karena sudah dipanggil, mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita maju untuk menyampaikan kitab karomah dari guru agung kita, yaitu Pangersa Abah Aus. Tetapi sebelumnya ada permintaan dari ikhwan yang tadi, yaitu mengikat suratul Fatihah untuk Treska Aulia Safira yang mempunyai hajat, senantiasa Allah kabulkan hajatnya, Allah berikan pekerjaan yang terbaik kepadanya. Dan semua para donatur yang telah menyampaikan apa yang Allah berikan kepadanya untuk disampaikan kepada orang lain, yang tadi kita sudah lakukan ba'da asar, kita menyantuni anak yatim dan duafa. Alhamdulillah, semoga berkah untuk mereka semua, qabul untuk segala hajatnya, bi barakah wa karamah Abaus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyarul ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Di dalam kitab Fadhailus Suhur guru agung kita dalam pasal ketiga, bahwasannya di bulan ini ada 9 huruf. Huruf yang pertama adalah huruf Ra, bimakna rabithah. Huruf yang kedua adalah huruf Ba, bimakna basirah. Huruf yang ketiga yaitu huruf Iya, bimakna yusrullah, kemudahan Allah. Huruf yang keempat adalah huruf Ain, bimakna abdullah. Ini yang luar biasa, Abdullah. Karena kita pada bulan ini seluruh dunia memperingati lahirnya Abdullah, hamba Allah, insan kamil yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang setelah ain tersebut adalah huruf yang kelima, huruf alif, bimakna Allah, bimakna Allah. Hamba Allah akan sampai kepada Allah dengan melalui lam pertama, yaitu Lailatul Qadar, yaitu malam ketetapan. Kapan kita ditetapkan dalam Lailatul Qadar? Itu bukan malam Lailatul Qadar, tapi kapan ditetapkan kalimat tauhid itu masuk ke dalam dada kita, disaksikan kita menjadi al-Islam, seorang Islam yang sejati, dengan kalimat yang dikatakan dimasukkan 2 asma Allah di dalam hati kita. Itu adalah Lailatul Qadar, yaitu malam ketetapan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya aku turunkan pada malam Lailatul Qadar.
Tapi para ulama kebanyakan bahwa malam Lailatul Qadar itu malam ke 17. Padahal 17 Ramadan itu adalah dikala Rasulullah bertahanus di Gua Hira mendapatkan 2 zikir, zikir jahar dan zikir khafi. Itulah malam ketetapan. Huruf yang ke-7 huruf apa, Bu? Bu, huruf yang ke-7 huruf apa? Tahu gak? Rabiul Awal, huruf alif. Bimakna itiba. Itiba adalah ikut. Kalau ikut jangan pernah nolak, jangan pernah ngebantah. Kalau ikut, itiba itu tidak boleh ngebantah, tidak mengatakan tidak mengatakan jangan, ikut saja kepada yang ngajak. Tadi Abah mengatakan thariqah itu apa? Syekh mursyid. Kalau seseorang tidak ikut kepada syekh mursyid, maka dia lari dari thariqah. Apalagi maaf, guru kita sudah mengeluarkan maklumat. Maklumat itu bukan wacana, tapi harus kita jalankan, kita harus lakukan. Kalau berimam kepada syekh mursyid, kita tidak melakukan ikut pada syekh mursyid, berarti dia terpisah daripada imam. Na'udzubillahi min zalik. Huruf yang ke-8 huruf apa, Bu? Waw, bimakna wali. Apa itu wali? Di sini ada wali-wali semua. Kata Abah, para aulia Allah. Waktu di Singlarasa mengatakan, kalau kita pakai baju dulu pakai peci putih, para aulia Allah. Tapi kalau jadi wali jangan ngaku. Kalau jadi nabi boleh ngaku. Bang Iwan aja jadi nabi ngaku. Nabi Birlu kan gitu. Wali. Huruf yang ke-9 adalah huruf apa, Bu? Hah? Huruf yang ke-9 huruf lam. Bimakna liqa Allah, perjumpaan dengan Allah. Ini yang enak nih, yang di lam terakhir nih, lam kedua, liqa Allah, perjumpaan dengan Allah. Seseorang bisa berjumpa dengan Allah. Kita lihat bulan ini bagaimana surat Al-Ahzab ayat 21 mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah, bukan laqad kana lakum nabi, bukan laqad kana lakum Muhammad, tapi laqad kana lakum fi Rasulillah. Sungguh telah ada dalam diri pribadi utusan Allah. Siapa utusan Allah? Utusan Allah para anbiya, para mursalin, para aulia Allah sampai guru kita. Itu sudah ada uswah. Kalau kita melihat kepada Rasulullah 1500 tahun yang lalu, kita tidak akan dapat uswah, kita tidak akan dapat contoh. Contoh itu kita lihat dengan adanya utusan Allah yang ada pada saat ini, sehingga kita bisa melakukan ibadah sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan syariatnya. Kalau tanpa itu bohong saja. Kita kenal dengan Rasulullah Muhammad, tidak. Kita hanya kenal mim ha mim dal. Selebihnya kita tidak kenal siapa sesungguhnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada syair mengatakan, laula rabbi ma arafta rabbi. Kalau tanpa guruku, aku tidak akan mengenal Tuhanku. Kalau orang berjumpa pasti sudah bisa gak kenal dulu kalau berjumpa?
Kita berjumpa dengan Allah, kenal dulu atau tanpa proses kenal? Apa ada yang mengenalkan? Kalau berjumpa namanya simpangan sih, cuma berjumpa gitu aja sekilas. Tapi untuk berjumpa dengan Allah harus ada yang mengenalkan siapa sesungguhnya Allah tersebut. Maka ada syair berkata, "Laulam Rabbi ma'arafta Rabbi." Kalau tanpa guruku, aku tidak akan mengenal Tuhanku. Selama ini, maaf, kita beribadah kepada Allah, banyakkan ingat apa banyakkan lupa sebelum ditalqin. Bu, tunjuk tangan apa tunjuk kaki? Atau angkat kaki. Selama ini kita beribadah sebelum Allah berikan guru mursyid untuk menyampaikan talqin zikir, memasukkan cahaya ilahiyah ke dalam dada kita. Banyakkan ingat apa banyakkan lupa dalam beribadah kepada Allah. Seringnya tadi goflah, kita membuat namanya sendiri, kita membuat namanya kerusakan dalam diri pribadi sendiri dalam sholat kita. Sholat kita tidak teratur. Kadang-kadang semau gue saja, semau kita saja. Sholat gak pernah di awal waktu. Sampai sekarang juga masih ya Bu. Sholat gak di awal waktu. Kadang-kadang entar-entaran maksudnya. Pas azan berkumandang, nyantai aja, baru azan. Udah azan selesai, masih ada waktu lagi, belum qomat. Pas udah qomat, ya ketinggalan berjamaahnya. Tadinya kita mau berjamaah dengan Abah. Posisi kita sendiri dalam sholat secara zahir kita, tapi kalau kita di awal waktu kita berjamaah dengan guru kita. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu dalam mangkolanya mengatakan, siapa orang memandang wajah gurunya dan gurunya memandang wajahnya mengandung diri kita, maka dapat membuat seseorang itu lebih baik berkali-kali lipat apa yang sudah dikerjakannya, dan bisa mengalahkan orang yang beribadah sendiri tanpa guru 1000 tahun lamanya. Ibadah 1000 tahun hanya pandangan seorang syekh mursyid yang kamil mukamil dapat merubah orang tersebut menjadi orang yang terpuji. Kan ada ceritanya. Dikala Syekh Abdul Qadir di dalam rumahnya datang, ada yang mengatakan 1 orang pencuri, ada yang mengatakan 2 orang pencuri masuk ke dalam rumahnya. Tapi namanya Syekh Abdul Qadir gak pernah tidur. Kalau kita tukang tidur, sebentar-bentar tidur, sebentar-bentar makan. Kalau Abah sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan, kan gitu. Bedanya cuma itu doang. Ada pencuri masuk ke dalam rumahnya Syekh Abdul Qadir. Apa yang terjadi? Karena si tuan rumah masih bangun, tidak tidur. Kalau yang tidak tidur biasanya orang-orang yang rokok ya. Orang-orang rokok batuk mulu, pencuri nggak berani masuk karena batuk mulu. Tapi Syekh Abdul Qadir terjaga, tidak tidur. Masuk tuh 2 pencuri itu. Karena ada tuan rumah ngumpet di bawah panggung, rumahnya itu dulu panggung. Datang, yaitu ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan namanya aulia Allah. Ya Sultanul Aulia, pada hari ini akan dicabut 2 orang namanya kekasihmu, wali-wali abdal, untuk kembali kepada Allah. Maka harus secepatnya digantikan 2 wali tersebut. Karena datangnya malam hari, Syekh Abdul Qadir bilang, siapa yang saya mau cari untuk menggantikan menjadi wali abdal? Semua pada tidur. Tapi karena seorang wali basyirahnya terbuka, apa yang dikatakan? Oh iya, ada nih 2 orang di bawah nih, di bawah ini diketok. Hei keluar.
keluar. Pas keluar apa? Dinasehati, diberikan talqin. Itu tukang pencuri loh, langsung menjadi wali amdal tuh dua pencuri. Enak gak mencuri di rumah Sultan Aulia? Banyak-banyak mencuri ke sana, ke Singnarasa. Jangan diem melulu di rumah. Mencuri ke sana, curi pandang wajah guru agung kita. Maka di situ dijadikan wali-wali Allah. Apalagi tiap malam Jumat. Siapa orang yang bertemu dengan Sultan Aulia, Sultan Aulia fi hadza zaman, dan dia memandang pada hari Jumat, katanya dalam mangkobah, maka siapapun yang dilihat pada hari Jumat akan menjadi wali. Enak gak tuh? Enak. Kenapa? Guru kita yang mengenalkan kita kepada Allah. Tanpa guru kita tidak akan bisa mengenal Allah. Dan di dalam surah Al-Ahzab itu lanjut, "Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir." Dan mereka mengharap perjumpaan dengan Allah di yaumil akhir. Kita pengen berjumpa Allah di yaumil akhir. Kalau kata guru kita, hari akhir itu kapan? Ayeuna, sekarang. Ini hari akhir, di mana suara ini keluar, di mana suara ini masuk, itu hari akhir. Kita belum tentu 1 atau 2 menit lagi ketemu dengan namanya kehidupan. Ini hari akhir yang mengharap perjumpaan dengan Allah di hari akhir. Hari akhir adalah hari, saat, detik. Ini hari akhir. Kita di akhir-akhir ini luar biasa duduknya bersama-sama dari tadi, dari maghrib sampai isya, sampai sekarang masih kuat. Kalau bahasanya itu pantat, kalau kagak ambeien bohong, abong banget kan gitu. Tapi kata kita duduk sama-sama dengan orang-orang soleh. Maka itu tanda seseorang dikatakan hari ini hari akhir. Tapi jangan lupa, liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa zakarallaha katsira. Kalau engkau ingin berjumpa dengan Allah di saat ini, maka banyak berzikir kepada Allah, banyak menyebut nama Allah. Dengan apa ini? Hati kita zikir terus. Inilah yang dikatakan hari akhir. Di hari akhir kita tidak sia-sia, karena hati kita terus bersandar dengan namanya, yang di tengah-tengahnya ada Hu, yang menghujam dalam hulu hati kita, sehingga dimanapun kita berada, kita bersama-sama dengan Allah. Wa'atini ma'aka abada. Dimanapun kita bisa bersama dengan Allah. Ini kalau kita tanya dengan berjumpa dengan Allah kapan? Ayeuna. Enggak, nanti mati dulu ketemu dengan Allah, kelamaan. Kalau apa? Hari akhir, hari ini, bukan ke belakang. Kita enggak tahu sedetik atau 2 detik lagi kita masih hidup. Coba kita lihat di Palestina. Bu, sedih gak kita melihat Palestina? Ada yang enggak sedih melihat Palestina seperti itu? Kita tidak tahu sedetik ada bom molotov, bom fosfor yang menghanguskan, itu meninggal dia seketika. Kalau kita ada ini, kapanpun kita mau dicabut, kita siap. Kita sudah dihantarkan dengan kalimatnya, bukan namanya dihantarkan dengan bom atom tersebut atau nama bom molotov atau bom fosfor tersebut, tapi kita dihantarkan oleh kalimatnya ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah liqa Allah. Kita bisa bersama dengan Allah, bermujalasah di tempat ini. Luar biasa, kita sedang bersama dengan Allah, bersama dengan orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah. Berkah semuanya, segalanya selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kelamaan. Enggak. Balikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbil Mustafa baligh maqasidana
شفاعته لكل هول من الأول مغترم يا بلغ مقاصدنا واغفر لنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين نشهد ان لا اله الا هو وحده لا شريك له الحمد لله أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وعظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إلهي أنت مقصودي ورضاك ما تبعتني محبتك ومحبتك wa'adini wa'aka abadah. Hadapan guru-guru kita di sila tariqah qadiri hadapan Nasrullah Bilsubhana Syekhina wa masyidam murabbi arwahina Hadrat Syekh Muhammad Abdul Qadir Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama kita hormati para pengantin Syekh Muhammad dan Bagi Jibril Wahyu wa Bagi Ma'ruf Ain Taufik. Wabil khusus kepada teman-teman Swakartawa, kepada Datul Hadis, para kiai, para asatidz, para ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kita manusia punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak permintaan, banyak permohonan. Ada 3 kelompok manusia yang dalam bermohon kepada Allah, minta kepada Allah. Kelompok yang pertama yaitu orang-orang yang minta langsung kepada Allah, tidak belok-belok katanya bahasanya, tidak tawasul, tidak robito kepada siapapun, langsung minta kepada Allah. Kalau dia punya hajat langsung, ya Allah saya minta ini. Cepetan, jangan pakai lama. Saya lagi butuh banget, saya kepepet. Ada orang kelompok ini tidak mau muludan, apalagi manakiban. Kita tidak boleh menyalahkan pengajaran orang lain. Silahkan. Kalau ada teman, kalau orang Islam yang model begitu, silahkan. Kalau butuh apa-apa, langsung saja kepada Allah, silahkan. Kalau memang sudah sangat CS sama Allah Subhanahu wa ta'ala, udah sangat akrab, jadi ya langsung aja, gue minta. Gak pakai muter-muter, silahkan. Nah, inilah yang di kita anti maulid, anti manakib. Ya biarin aja, jangan menyalahkan pengajaran orang lain. Ada kelompok yang kedua, ini bertawasul, berwasilah kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu yang tadi dibaca di awal bahasanya, Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ini tergantung bahasanya, tergantung situasi. Kalau yang dihadapin anak-anak kecil, ya pakainya keras. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa wirlana Muhammad ya wasi'an. Itu lagu anak-anak. Kalau taklim biasa, Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana ada. Kalau mau ngantar haji, biasanya daerah Cirebon, daerah Indramayu, Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ini biar semangat. Wa ghfir lana ma madha ya wasi'an. Semangat kayak perang gitu. Karena mau berangkat
Ya dah. Kalau lagi banyak kebutuhan, daerah Tasik, Garut, Sukabumi, Rabbil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana wa madha ya wasi'al karami Gusti Nu Agung minta uang sekarung buat ngedamel warung sisana buat modal merintih khusyuk meratap Allah yang maha suci minta uang seperti buat ongkos naik haji sisanya buat bukan saya loh itu Jadi ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabbi ya Tuhanku, ini ya ini dia doa. Ya Rabbi wahai Tuhanku, bil Mustafa dengan wasilah, dengan Robito, dengan wasitoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih. Jadi Mustafa itu nama Rasul. Nama Rasulullah itu banyak. Ada Muhammad, ada Ahmad, ada Toha, ya Yasin, Abu Qasim. Di antaranya Mustafa. Jadi Mustafa itu nama Rasul. Sekarang orang-orang pada songong Mustafa jadiin nama makanan kentang digoreng namanya kentang Mustafa katanya. Itu kan kurang ajar, nggak ada nama lain apa kentang Mustafa. Roti Maryam, roti Salman, Hafsah, Romlah, udah komplit ya. Ini jadi bil Mustafa dengan wasilah Rasulullah. Ini namanya tawasul, ini namanya robito, ini namanya wasito. Ngait kepada Rasul dengan karomah Rasulullah, dengan barokah, dengan wasilah Rasulullah. Apa? Baligh maqasidana. Ya Allah, sampaikan maksud-maksud kami. Kita punya hajat ini. Sampaikan kepada Allah, berwasilah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi jangan lupa diduluin dengan sholawat. Maka orang yang ngerti kalau mau doa pasti diduluin dengan sholawat. Kadang-kadang ada acara tahlil. Acara tahlil kan kadang siapa yang mimpin, siapa yang doa kan kadang-kadang gitu. Yang mimpin ya si Ustadz Anu yang mimpin doa. Ini yang mimpin sama yang doa sama nggak jatahnya? Jatahnya sama nggak? Biasanya begitu suruh doa, ayo Pak Ustaz. Kalau yang ngerti langsung Bismillahirrahmanirrahim. Selalu didahului dengan sholat. Karena apa? Ngerti doa nggak bakal nyampe kepada Allah tanpa adanya sholawat. Salat ibadah tidak akan nyampe kepada Allah dengan tanpa salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka baligh maqasidana, ya Allah sampaikan punya hajat. Maka ada beberapa ikhwan yang punya hajat besar, yang punya proyek besar, minta ijazah kepada pengerja Abah. Minta amalan kepada Abah. Apa yang dikasih oleh Abah? Sholawat Bani Hasyim. Biasanya jumlahnya berapa? 1000? Hah?
1681 biasanya Bani Hashim. Ya, maka gayanya lagunya juga beda. Allahumma shalli Hashim, Allahumma shalli Hashim, Allahumma shalli Hashim 1681. Enggak biasa kayak lagu kau salat 1680 itu. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa 1600 sampai kapan? Selesainya jam berapa? Besok baru nyampe. Ya, salawat. Ya. Maka semua toreko itu pasti ada salawatnya. Semua toreko pasti ada salawatnya. Kita ini yang diandalkan adalah salawat Bani Hashim. Tarekat Sadiliyah, tarekat yang lain ada yang pakai salawat Jibril. Andalannya salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Ada yang pakai salawatul Fatih. Di Cirebon ada salawat Al-Bustomiyah alias Ujang Bustomi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli. Ini biasanya lewat salawat begini dukunnya udah dekat. Mau tarung sama dukun. Ya. Ujang Bustomi. Ya. Jadi sholawat baligh maqo ya Rabbil Mustafa baligh maqasidana, sampaikan maksud-maksud kami. Karena dengan sholawat itu semua umat Islam tahu. Dengan sholawat yang jauh jadi, yang susah jadi, yang sedikit jadi, yang pahit jadi manis dengan sholawat. Maka kita semua luar biasa sholawat kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqo. Hajat kita semua akan dikabul dengan wasilah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Bukan hanya hajat wa ghafir lana Muhammado ya wasi'an. Waghfir lana Muhammad, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Dosa-dosa kami yang telah lewat, ya Allah ampuni dosa kami. Dengan wasilah juga kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Dosa kita diampuni dengan wasilah Rasulullah. Ya. Dan Rasulullah kita sekarang siapa? Guru kita. Ya, melalui wasilah guru kita niat hajat kita dikabul Allah. Melalui guru kita dosa kita semua diampuni oleh Allah. Ya. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur lawajadullaha tawwabar. Zaman Rasulullah ada sahabat bergelimang dosa, bukan langsung kepada Allah, ya Allah astagfirullah astagfirullah, enggak, datang kepada Rasulullah, dia minta ampun kepada Allah di hadapan Rasul juga memintakan ampun kepada mereka. Kalau ini yang terjadi, dia minta ampun kepada Allah, Rasulnya memintakan ampun kepada dia, lawajadullaha tawwabar, pasti engkau dapati Allah Maha Tawwab, menerima toh, pasti diterima. Sekarang juga begitu. Mantan ini, anak pang tahu anak pang? Anak pang itu panggelona, pang geblegna, pang edana. Pokoknya anak pang lah. Datang kepada guru kita, datang kepada ja'uka, ditalkin. Dia minta ampun kepada Allah, guru kita mintakan ampun kepada dia, pasti dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu.
semua doa-doa kita. Dosa kita diampuni oleh Allah berkat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam saja taubat karena gara-gara makan buah khuldi, konon kisahnya begitu. Di surga dikeluarin. Minta ampun kepada Allah 200 tahun. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Belum diterima taubatnya. Bertahun-tahun minta ampun kepada Allah, belum diterima taubatnya. Baru diterima taubatnya setelah baca sholawat kepada baginda Rasulullah. Karena apa? Setelah dia Nabi Adam ini sholawat kepada Rasulullah, Rasulullah datang. Rasulullah datang nuntun Nabi Adam menghadap Allah. Yang dilihat bukan Adamnya oleh Allah, dilihat adalah Rasulullahnya. Aduh, kekasihku ngadap, ada apa ini ya Allah, ampuni dong ini. Bahasa kita gitu, Nabi Adam. Ya deh. Untung ada elu, nggak ada elu, kepret kali. Kita juga begitu. Bisa jadi ini malaikat yang di sana udah gini nih. Udah siap ada nonjok kita semua. Tapi begitu kita datang dikawal oleh guru kita Pangersa Abah, malaikat yang kita sudah begini melihat Abah, gini. Sambil melotot aja. Guru kita mulai bisa jadi, tapi karena melihat guru kita semuanya oleh waghfir lana mama, kita semua dosanya diampuni dengan wasilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada lagi kelompok yang ketiga, lebih hebat lagi, lebih sopan lagi. Apa kita lebih sopan lagi adalah yang suka manakib. Lebih sopannya di mana? Doanya itu luar biasa. Doanya enggak langsung ke Allah, enggak. Jauhan, dosanya kebanyakan. Langsung kepada Rasulullah, iya memang, tapi masih terlalu jauh. Maka masih pakai guru mursyid. Menjangkau Rasulullah terlalu jauh, maka yang dekat saja, yang nyambung sampai kepada siapa? Guru mursyid. Makanya perhatikan doa dalam manakib, Allahumma bi asma'ikal wa bi asma'i nabiyikal wa bi asma'i waliyikal Abdul Qadir Al-Muntah. Ya Allah, dengan asmamu yang baik, dengan asmaul husna, dengan nabimu yang terpilih, Nabi Muhammad yang terpilih. Karena Nabi Muhammad memang pilihan. Di dunia ini yang paling baik adalah Nabi dan Rasul. Ada 124.000. Di antara 124 Nabi ini yang paling baik adalah yang dicetal Rasul 313. Di antara 3 yang terbaik adalah 25 Nabi dan Rasul. Di antara 25 dipilih lagi. Ada 5 orang yang dikenal dengan ulul azmi. Di antara 5 orang yang paling baik, khiyar min khiyar, best of the best. Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad terpilih. Wa bi asma'i waliyika Abdul Qadir, dan dengan wasilah kepada walimu ya Allah. Walimu siapa? Abdul Qadir, zaman Syekh Abdul Qadir. Kalau kita sekarang melalui walimu ya Allah Syekh Muhammad Abdul, maka suka ada nambahin biasanya Mustafa. Al-Mustafa gelarnya yang terpilih, yang teruji. Jadi Syekh Abdul Qadir guru kita adalah guru kita teruji enggak? Luar biasa. Ujiannya berat jadi guru kita. Ya, sebelum seperti sekarang ini dilatih oleh Abanom tidak tidur berapa? 3,5 tahun. 3 tahun 5 bulan enggak tidur. Nah,
lulus. Bahkan kalau mau bisa lebih. Tapi Abah Aos gak mau. Kenapa? Karena dulu Abah Anom dididik 3 bulan 3 tahun setengah. Abah Aos tidak mau melampaui Abah Anom 3 tahun setengah, 3 tahun 5 bulan gak tidur. Makanya kalau sekarang tamu siang, pagi, siang, sore, malam, nggak habis-habis terus ladenin tamu, nggak capek, nggak lelah, nggak ngantuk, nggak nguap. Itu karena udah dilatih. Lah kalau kita pernah latihan nggak tidur. Ya, kita kalau disuruh sama Abah, udah 3 hari saja. Mau latihan melek apa mau latihan tidur? Pilih. Riadonya melek 3 hari atau tidur 3 hari. Kira-kira pilih mana kita? Pilih mana kita? Pilih melek, nggak kuat. Pilih tidur juga nggak. Akhirnya pilih dua-duanya, pilih merem melek. Wah, itu urusannya lain kan. Dipisah dari Umi. Dari Umi yang Umi Ros dipisah. Berapa lama itu Abah Aos dipisah dengan istri? Berapa? 11 tahun dipisah. Biarpun halal tapi untuk dilatih, biarpun halal tapi tidak geragas. Dilatih sampai kuat 11 tahun. Coba mohon maaf, Kiai Tri Wahyu dipisah dari istrinya. Istrinya di Kiai Wahyu taruh di Tegal 10 tahun. Kira-kira pulang-pulang bawa anak berapa ya? Bawa anak berapa pulang? Gimana latihan? Riado dipisah dari istrinya, kuat Pak, kuat, wih hebat. Tapi ternyata di sono guru kita teruji. Jadi luar biasa, minta hajat kepada Allah. Asmaul Husna dulu dibaca, Rasulullah dulu di Rabitah, juga wasilah dulu kepada Kanjeng Nabi, kepada wali Allah, kepada gurunya. Baru setelah itu tahhir qulubana min kulli wasbin yubaiduna an musyari Allah. Setelahnya baru tahhir qulubana, ya Allah, sucikan hati kami min kulli wasbin yubaiduna an musyahadatika, dari sifat-sifat yang buat aku jauh darimu ya Allah, yang buat aku terhalang musyahadah kepadamu. Wa yassir biha umurana, di antara ya Allah mudahkan urusan kami. Dan yang lebih hebat itu guru kita menulis dalam manqobah itu luar biasa. Dalam terakhir wa qaddi biha duyunana, ya Allah lunasi utang-utang. Tahu betul yang tukang manakib ini punya utang nggak? Punya utang nggak? Didoain setiap manakib, waqdi bihadin, amin, amin. Ini yang utangnya paling banyak, aminnya paling amin. Waqdi biha duyunan. Makanya jangan heran kalau ikhwan TGN itu kalau punya utangnya cepat lunas, karena didoain di manakib. Cuman kadang-kadang penyakitnya begitu, emang lunasnya cepat tapi udah lunas. Nah, itu masalahnya. Tapi nggak apa-apa. Kata Rasulullah, salah satu tanda orang yang akan berumur panjang itu orang yang punya banyak utang. Siapa yang utangnya lebih banyak, umurnya paling panjang. Kok bisa? Iya, karena yang utang ini selalu didoain sama yang ngutangin, jangan sampai mati dulu. Ada orang utangnya banyak, sakit ini, kayak yang panik bukan dia. Ya, dia mau pasrah, yang punya utang mau pasrah. Lunas. Tapi yang panik ini kan yang ngutangin, ya. Akhirnya dia semua, ya Allah jangan mati dulu dia, ya Allah ini urusan belum kelar, baru 2 kali setoran, ya Allah. Didoain, alhamdulillah.
waqdi biha duyunana, lunasi utang-utang kamu. Maka sering-sering anak biar utangnya cepat lunas. Alhamdulillah, berkah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ila tariqil anbiya wal mursalin wal awliya was sholihin biwasilatil mursyidin amin. Asyhadu an la ilaha illallah rahmanir rahim. Asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya Habiballah. Salatu wassalamu alaika ya Karimallah. Salatu wassalamu alaika ya Sayyidul Kaunaini. Salatu wassalamu alaika ya Sayyidul Thaqalaini. Salatu wassalamu alaika ya Ahmad. Salatu wassalamu alaika ya Taha. Salatu wassalamu alaika ya Yasin. Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, ya Rabbi ya Sayyidi. Wasabal masayyih jami'a sislah tariqah wa diyan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkhusus guru Syekh sahabat Al-Fatihah. Alhamdulillah. Mulia para wakil hakim khususnya yang telah menyampaikan ilmu Allah, bekal untuk kita semua para pecinta kesucian jiwa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu alayya fa inna sholatakum tablighuni haitsu kuntum. Kita semua tidak diajarkan, tidak dijazahi oleh para sahabat untuk bermimpi ketemu dengan Rasulullah SAW. Kita diajarkan, maka dijajahi untuk selalu bukan hanya bermuajahah dengan Rasulullah SAW, tapi juga merapat, mendekat, membersamakan diri dengan kajian Nabi Muhammad. Ketika kita berthariqah, kita diwusulkan, disampaikan oleh guru ke hadrat kajian Nabi Muhammad, sehingga tidak ada sehelai benang pun yang menghalangi kita. Kata pengarsa Abah, ketika kita mengucapkan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin, itu kita diantar oleh Abah ila hadratin ila itu sampai ke hadapan. Ila itu sampai. Ya, masalahnya adalah problem penglihatan. Penglihatan kita pakai mata lahir atau mata dohir, mata batin. Kalau kita sudah melatih, mengaktifasi mata batin, ketika menjamkan mata lalu mengucapkan ilah hadratin Nabi Mustafa, kita bukan hanya bisa memandang, merasakan di hadapan kajian Nabi Muhammad. Jadi syukur kita oleh guru, bukan hanya impian ketemu kanjeng Nabi, tapi yang harus kita lakukan, amalkan setiap saat, wabil khusus setiap ada sholat. Bahkan oleh guru agung untuk berjumpa dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW, setiap sholat, ketika kita tahiyat awal, tahiyat akhir, makanya kita ketika assalamualaikum,
Angkat tangan, angkat curug itu ketika assalamualaikum. K-nya itu pas dipastikan ketika kita mengucapkan assalamualaikum ayuhan nabi. Nabi Muhammad SAW benar-benar ada di hadapan kita, tidak terhalang oleh sehelai rambut pun. Makanya dulu kan kalau zaman sebelum bertoriko at-tahiyat itu begini ya, goyang. Ketika sebelum bertoriko biasanya mengangkat telunjuk ketika baca asyhadu alla ilaha illallah. Pakai kata pengertian apa? Ketika assalamualaikum, angkat itu. Assalamualaikum. Menunjuk kepada hadapan Kanjeng Nabi Muhammad. So, bedain rasanya. Beda sensasinya. Ketika tahiyat salawat assalamualaikum. Jadi ada alat bantu ini assalamualaikum. Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Di kolong langit hanya Abah Os yang ngajarin itu. Sudah dijajahin itu. Beda sensasinya. K-nya itu bunyi gitu. Rajauka. K-nya itu di hadapan. Ya tentu saja oleh Guru Agung Mengasaba tri atau trisula ajaran kita zikrullah, zikrul anbiya, zikrus sholihin. Zikrullah 2 zikir yang dilaksanakan setelah sholat dan zikir yang dilaksanakan setiap saat. Itu senjata trisula kita, ajaran amalan pokok kita. Zikir yang dilaksanakan setelah sholat yaitu zikir jahar. Zikir yang dilaksanakan setiap saat, zikir khafi. Kalau ingin zikir setiap saat, banyak zikir setelah salatnya. Tidak akan bisa zikir setiap saat kalau zikir setiap pada salatnya loyo, jumlahnya di bawah rata-rata. Kalau ingin selalu senantiasa setiap saat, maka zikir setiap salatnya harus dalam jumlah yang di atas rata-rata. Itu survei membuktikan. Nah, ketika yang dimaksudnya zikir setiap saat itu bukan lagi gini terus setiap saat, tapi sambil nonton BF. Muhammad melihat. Maksudnya menjaga pandangan, menjaga lisan. Jadi tandanya seorang yang zikir setiap saat, lisannya setiap saat terjaga steril dari kata-kata ujaran-ujaran yang kotor, ujaran-ujaran kebencian, ujaran-ujaran menghasut, memfitnah, mengadu domba. Apalagi di era media sosial, di Sartijen Indonesia dianggap sebagai netizen paling julid se-Asia, mungkin sedunia. Di netizen Indonesia itu terjulid se-Asia. Di Asia, berarti mungkin seluruh dunia maksudnya. Seorang yang zikirnya telah melembutkan hatinya, maka postingan sosial medianya, komenan sosial medianya tidak akan dipenuhi dengan postingan, komenan seperti halnya para haters. Bahwa haters itu pembenci. Jadi seorang yang zikir setiap saat, postingan sosial medianya sesuatu hal yang positif, komen-komennya sesuatu yang positif. Pasti isi postingannya itu bukan ngeluh, ngadu, curhat di sosial media. Ngeluh tentang salaki, ngeluh tentang pekerjaan, ngeluh, ngadu, protes. Nah, itu tandanya belum zikir setiap saat gitu. Seorang yang zikirnya setiap saat terrefleksi, tergambar dalam postingan sosial medianya, isinya berterima kasih, bersyukur kepada Allah melalui wasilah guru aku telah menjalankan ajaran amalan ini. Gitu. Pasti komen-komennya positif, penuh hikmah, dakwah, menginspirasi.
Bu suka main sosial media, ya. Jangan hanya jadi scroller, nih. Oh iya, nonton jarang ke TikTok. Sekarang para pecinta kesucian jiwa ketika main medsos itu ada dunia ya, dunia maya, menduniakan thariqah, menyebarkan ajaran amalan al-Islam al-kafah di sosial media. Ya, bukan hanya scroll, subscriber, follower, tapi harus jadi konten kreator, harus jadi influencer. Bikin bikin postingan setiap pagi, setiap sore. Tugas murid selain mengamankan, melestarikan, juga mengenalkan guru dan ajarannya. Ya, jadi pilihlah setiap pagi. Di handphone tuh bukan untuk nonton yang joget di TikTok atau nonton YouTube, drakor, main game. Niatkan untuk menyebarluaskan ajaran amalan al-Islam al-kafah. Oleh karena pengersahabat sekarang dikir kita, wirid kita, salat sunnah kita, manakibat itu adalah ajaran amalan al-Islam al-kafah. Lain Islam KTP. Bukan ajaran amalan TKN Surya Raya. Ajaran amalan al-Islam al-kafah. Makanya ketika talqin zikir niatkan, para wakil talqin niatkan kepada yang talqin, niatkan di hati masuk ke dalam al-Islam kafah. Kalau tidak ada niat itu batal talqin. Ya, jadi ingetin ya pada Iwan Bisi, takut lupa para wakil talqin. Jadi senjata kita, amalan pokok kita untuk kesehatan jasmani rohani kita, untuk kebahagiaan yang kekal dan abadi, yaitu dzikrullah. Yang dua, dzikrul anbiya. Dzikrul anbiya di sini tentunya salawat. Rajanya salawat, salat Bani Hasyim. Ini yang oleh pengersahabah selalu ya, kita mau ngapain saja salat Bani Hasyim. Pendek dipilih, sengaja yang dipilih yang pendek. Mau apa, tidak mau apa, salawat Bani Hasyim 1600 berapa? 80 setiap hari minimal. Ya, atau paling enggak ketika kita melaksanakan khotaman pasti ada salawatnya. Manakibannya ada. Dzikrus sholihin manakiban. Jadi lengkap sudah menu kita, kaya raya menu kita. Jadi tidak ada waktu lagi untuk bersyukur. Makanya kita semua oleh pengarsahabah silakan laksanakan sujud syukur. Udah nama lagi tuh ya. Memang amalan kita mau isinya bersyukur semua ya. Selain dikirnya, salat syukur nikmahnya, sekarang ada sujud syukur. Sekali sujud syukur membaca apa? Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihi. Berapa? 38 kali. Mau sehari sekali silahkan, mau seminggu sekali silahkan, mau tiap jam silahkan, mau setahun sekali silahkan. Kalau memang merasakan betapa besar karunia ajaran amal ini, pasti kapan aja sujud silahkan. Mengapa 38 kali? Karena jumlah huruf dalam alhamdulillahilladzi fadlana ada berapa? 38 kali. Mumpung maulud kita membahasnya dari awal, dari Gaitri Munawir saya tentang salawat. Sallu alaihi salawat kepadaku. Di mana aja kata Nabi, di mana aja salawat, maka salawatmu nyampe kepadaku. Di mana pun kamu bersalawat sampai kepadaku. Ya. Silahkan nikmati sajian hidangan kita. Salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Semoga dengan dzikrullah, dzikrul anbiya, dengan salawat dzikrul sholihin, dengan manakiban, kita semua terjaring, tersaring menjadi murid jadi Bangsa Guru Agung Syekh Abdul Qadir fi hadzal zaman. Allah berkahi semuanya, segalanya. Istiqomah mengamalkan ajaran amalan Sultan Aulia, Sultan Anbiya. Fatihah. Ya benar.